Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka pembelajaran IPS di SD atau MI. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Masito dengan NIM 1262052111022 dari kelas PGMI 5D. Dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Langsung saja, yang pertama pengertian alat evaluasi pembelajaran, yaitu merupakan aktivitas atau proses pengumpulan data maupun informasi yang terdiri dari banyak dimensi. Data ini kemudian disusun secara sistematis dan berkelanjutan oleh perusahaan terkait berbagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan atau membuat keputusan terhadap karyawan yang dievaluasi. Alat evaluasi bisa berbentuk tes maupun non-tes. Selanjutnya, jenis-jenis alat evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tes tertulis, yaitu sekumpulan pertanyaan atau pertanyaan yang direncanakan oleh guru agar memperoleh informasi tentang siswa. Yang kedua, tes perbuatan atau tindakan. Penilaian dengan tes perbuatan atau tindakan itu merupakan tes yang disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis dengan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau tindakan keterampilan. Yang ketiga, tes lisan. Tes lisan itu merupakan suatu pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang trait atau atribut pendidikan atau psikologi yang setiap butir pertanyaannya atau tugas tersebut itu mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Kemudian yang keempat, tes esai, yaitu merupakan salah satu bentuk tertulis yang susunannya terdiri dari item-item pertanyaan masing-masing mengandung permasalahan menurut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Kemudian ada yang terakhir, tes objektif. Tes ini dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari bentuk esai. Selanjutnya, alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka. Alat evaluasi pada kurikulum merdeka menggunakan asesmen. Pengertian asesmen yaitu suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar dari siswa guna mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Dilihat dalam konteks yang luas, keputusan ini dapat mencangkup keputusan tentang siswa, misalnya nilai yang akan diberikan, keputusan tentang kurikulum dan program, atau keputusan tentang kebijakan pendidikan. Jadi asesmen ini merupakan istilah umum yang didefinisikan sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk mendapatkan informasi yang digunakan dalam rangka membuat keputusan-keputusan mengenai para siswa, kurikulum, program-program, dan kebijakan pendidikan. Jadi penilaian adalah proses memilih, mengumpulkan, dan menafsirkan informasi untuk mengambil keputusan atau menilai kelemahan suatu produk atau program, atau sejauh mana keberhasilan pendekatan yang dipilih dapat memecahkan masalah dalam rangka menyempurnakan suatu tujuan. Selanjutnya, jenis-jenis asesmen pembelajaran pada kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang dihadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Penilaian formatif ini dilaksanakan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung dalam satu kali tatap muka. Penilaian formatif dapat dilakukan lebih dari satu kali. Sebagai contoh, pada awal pembelajaran dengan menggunakan teknik respon bersama atau choral response. Kemudian pendidik mengecek penugasan penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Di tengah pelajaran
itu, pendidik mengecek pemahaman peserta didik terhadap apa yang sedang dipelajarinya hingga pertengahan jam pelajaran itu dengan teknik bertanya. Selanjutnya di akhir pelajaran, pendidik menggunakan exit split untuk mengecek penguasaan terhadap peserta didik kompetensi yang dipelajari hingga akhir pelajaran saat itu. Kemudian asesmen sumatif ini dapat dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya pada akhir satu lingkup materi, dapat terdiri atas satu atau lebih tujuan pembelajaran pada akhir semester dan pada akhir fase, khusus asesmen pada akhir semester. Asesmen ini bersifat pilihan jika pendidik merasa masih memerlukan konfirmasi atau informasi tambahan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, maka dapat melakukan asesmen pada akhir semester. Sebaliknya, jika pendidik merasa bahwa data hasil asesmen yang diperoleh selama satu semester ini telah mencakupi, maka tidak perlu melakukan asesmen pada akhir semester. Hal yang perlu ditekankan untuk asesmen sumatif, pendidik dapat menggunakan teknik dan instrumen yang beragam, tidak hanya berupa tes, namun dapat menggunakan observasi dan performa praktik seperti praktik, menghasilkan produk, melanjutkan proyek, dan membuat portofolio. Itu tadi video pembahasan mengenai alat evaluasi pembelajaran kurikulum merdeka pembelajaran IPS di MI atau SD. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.